Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikh wa syekh masyayikhina, semua khususan ila al-imam al-arif billah Abi Barakat Sayyid Ahmad Ad-Dardir ala qissatil Mi'raj. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mencoba membacakan sebuah kitab yang dinamai dengan kitab Ad-Dardir, daripada kalamnya atau tintanya muallif atau musannif yang bernama Sayyid Ahmad Ad-Dardir. Dan kitab ini menceritakan tentang Qissatul Mi'raj, yaitu kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barangkali ini akan menjadi pengetahuan kita semua, setidaknya versi daripada Sayyid Ahmad Dardir atau di dalam kitab Dardir ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti, di Hijr Ismail, tepatnya di samping Ka'bah, muttaji'an bainar rajulaini, Rasul itu hal keadaannya tidur di antara dua orang laki-laki. Di dalam syarahnya dikatakan dua orang laki-laki itu warrajulani huma ammuhu Hamzatu. Dua orang laki-laki itu adalah yang pertama pamannya Nabi yang bernama Hamzah, wa ibnu ammihi Ja'far bin Abi Thalib, dan anak pamannya yang bernama Ja'far. Pamannya tersebut bernama Abu Thalib. Idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma mulkun akhara. Kemudian tatkala itu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dan serta mereka berdua ada lagi malaikat yang lain datang menjumpai Nabi. Fahtamiluhu hatta ja'u bihi zamzama. Fahtamiluhu, maka mereka para malaikat itu membawa Rasul hingga mereka mendatangi sumur Zamzam. Kemudian fastalqauhu ala dhahrihi, maka mereka menelantangkan Rasul itu, dibaringkan atas punggungnya, ditelantangkan. Fatawallahu minhum Jibrilu, maka yang memimpin proses tersebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang memimpin proses tersebut. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, Isra Mi'rajnya Rasulullah itu furija, dibuka saqfu baiti, kata Rasul, atap rumahku, fanazala, maka turun Jibril, malaikat Jibril. Kemudian setelah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ke air Zamzam, maka apa yang dilakukan lagi? Fasyaqqa min thughrati nahrihi ila asfali batnihi. Kemudian Rasulullah itu dibedah oleh malaikat Jibril min surati nahrihi ila asfali batnihi, dari bawah tenggorokan sampai ke bawah perut. Jadi perutnya Rasulullah itu dibedah oleh malaikat Jibril. Summa qala Jibril li Mikail, kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, i'tini bitosatin min ma'i zamzama. Maka kata malaikat Jibril, datangkan kepadaku wahai malaikat Mikail,
dengan sebuah wadah yang terbuat dari emas. Bitosatin itu wadah terbuat dari emas yang isinya itu min ma'i zamzama, daripada air zamzam. Maka datanglah malaikat Mikail. Untuk apa? Kaima uthira qalbahu wa usriha sadrahu. Kaima uthira qalbahu, supaya agar aku bersihkan hatinya Rasul ini, wa usriha sadrahu, dan aku lapangkan dadanya Rasul ini dari segala kotoran-kotoran. Kata malaikat Jibril, fastakhraja qalbahu, maka malaikat Jibril setelah membedah tersebut, fastakhraja qalbahu, maka malaikat Jibril mengeluarkan qalbahu, akan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghsalahu salasa marratin, maka malaikat Jibril membasuh hatinya Rasul itu salasa marratin, dengan 3 kali basuhan. Wa naza'a makana bihi min adza, kemudian malaikat Jibril melepaskan, membersihkan semua yang terdapat pada hati Rasul, terutama yang berbentuk kotoran-kotoran hati. Wa ikhtalafa ilaihi Mikail bisalasati tasatin min ma'i zamzam, kemudian malaikat Mikail bolak-balik datang pergi dengan membawa 3 wadah dari emas yang berisi air zamzam menuju malaikat Jibril. Summa utiya bitasatin min zahabin mutliin hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadrihi. Summa utiya, kemudian didatangkan kepadaku, kata malaikat Jibril, bitosatin, dengan sebuah wadah, min zahabin, daripada emas, mumtalain yang dipenuhi hikmatan, akan hikmah, wa imanan, dan iman. Fa afraghahu, kemudian aku tuangkan fi sadri, ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malauhu, dan memenuhi ya Jibril akan dada Nabi hilman, akan sifat hilim, wa ilman, dan sifat ilmu, wa yaqinan, sifat yakin, wa islaman, dan sifat Islam. Summa atbaqahu, kemudian menutup ya malaikat Jibril akan dadanya Nabi. Summa khatama, kemudian mengecap ya malaikat Jibril baina katifaihi, di antara tulang belikatnya Nabi, bi khatmin nubuwah, dengan cap tanda kenabian. Jadi setelah dibersihkan hatinya Rasul dengan 3 ember, 3 wadah dari emas air zamzam tersebut, maka malaikat Jibril setelah itu membasuh lagi, menuangkan terhadap hati Rasul tersebut dengan suatu wadah yang terbuat dari emas, dan wadah tersebut dipenuhi dengan hikmah, kebijaksanaan, keimanan, dan dipenuhilah dengan sifat hilim dan ilmu, juga yakin serta Islam. Dan setelah itu baru Rasul tutup hati malaikat Jibril tutup hati Rasul, dan di belakang Rasul itu dibuat cap, dicap dengan cap kenabian. Summa utiya bil buraqi musarrajan muljaman, kemudian didatangkanlah seekor burak yang dipelana juga memiliki kendali. Wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari wa dunal bighal. Wahwa, dan adapun burak itu, dabatun abyadu, yaitu binatang yang putih warnanya, tawilun fauqal himar, yang tingginya itu di atas keledai, wadunal bighal, tapi lebih rendah daripada unta. Yadau hafirahu inda mutahat tarfihi, yang mana burak itu kalau dia melangkah meletakkan kakinya, hafirahu, telapak kakinya itu, inda mutahat tarfihi, dia akan meletakkan ukurannya itu sampai ujung pandangannya dia. Saking cepatnya itu seperti kilat.
Ketika dia sekali melangkah itu, langkah yang kaki depan itu langsung ke ujung pandangannya itu, kecepatannya itu. Muttaribal uzunain, yang telinganya itu selalu bergerak-gerak. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu, ketika datang atau sampai atas gunung, ala jabalin, atas gunung, irtafa'at rijlahu, maka mengangkatlah dua kaki belakangnya itu. Wa idza habata irtafa'at yadahu, dan ketika turun gunung irtafa'at yadahu, maka mengangkat atau meninggi tangannya di depan. Artinya orang yang mengendarainya akan selalu stabil tingginya, tidak akan mereng-mereng. Kenapa? Karena ketika naik itu kan, ketika nanjak itu kan otomatis kalau bahasa Banjarnya itu tatungak. Tapi dengan burak tidak, karena kaki belakangnya memanjang. Ketika turun tidak akan terjungging amun bahasa Banjarnya. Kenapa? Karena tangan hadapannya itu memanjang. Itu lahu janahani fi fakhdaihi, dan burak itu memiliki sayap pada dua pahanya, itu. Yahfizu bihima rijlaihi, yahfizu yang menolongi, bihima dengannya dua sayap itu, rijlaihi akan kakinya, yang membuat kokoh kakinya itu. Fastas'aba alaihi, burak bertingkah. Fastas'aba, maka membuat sulit akan Nabi. Fastas'aba, maka membuat sulit burak alaihi, atasnya Nabi. Maksudnya burak ini fastas'aba di dalam ada bahasanya nafara nufuron, artinya kencang-kencang, ngebut lah. Fastas'aba, maka ngebut burak alaihi, atas membawa Nabi itu. Fawada'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi, maka meletakkanlah Jibril atas tangannya di atas bagian kepalanya burak tersebut. Sumakol, kemudian berkata Jibril, ala tastahi ya burak, apakah kamu tidak malu hai burak? Fawallahi ma rakibaka khalqun akramu 'alallahi minhu, wahai burak, tidakkah kamu malu? Demi Allah, tidaklah yang menunggang kamu ini, khalqun, ada makhluk, akramu, yang lebih mulia, Allah, atas Allah, minhu, daripadanya. Tahukah kamu burak, yang menunggangi kamu ini tidak ada satupun mulia, lebih mulia darinya di sisi Allah. Maka pada saat itu fastahya, jadi malu burak itu. Hatta fadda arqan, sampai mengalir deras burak tersebut. Arakan, banyak keringatnya itu deras. Waqarra, kemudian tetap burak itu hatta rakibaha, sampai mudah tenang Nabi pun menaiki burak tersebut. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu, rupanya burak ini juga para nabi yang lain sudah pernah menaiki terhadap burak tersebut sebelumnya. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu, dan berkata Sa'id ibnil Musayyab dan yang lainnya, wahya dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Jadi burak ini adalah tunggangannya Nabi Ibrahim sebelumnya, yang mana Nabi Ibrahim yarkabu, yang menunggang atas burak tersebut, lil baitil haram, menuju kepada Ka'bah atau Baitul Haram. Jadi burak ini rupanya sudah menjadi tunggangan nabi-nabi sebelumnya. Cuman burak ini terkaget, merasa malu tadi itu karena sebab dia lupa diri, saking ingin sombongnya terhadap Nabi, bangganya dia terhadap Nabi, ingin memperlihatkan kekuatan, kecepatannya itu yang sangat dahsyat seperti kilat. Sampai-sampai dia lupa justru maulah Nabi atau membuat Nabi kesulitan saat mengendarai dia. Itu dia. Lanjut, fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Fantalaqa bihi Jibrilu, maka pergilah Nabi bersama Jibril, wa huwa an yaminihi, Jibril itu di sebelah kanan Nabi, wa Mikailu an yasarihi, dan malaikat Mikail di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda ibn Sa'din, dan menurut Ibnu Sa'ad, wa kana al-akhdhu bi rikabihi Jibril yang memegang pelananya burak itu adalah Jibril.
Wa bizamamil buraki Mikaila, dan yang memegang kendalinya, pengemudinya burak adalah Mikail. Fasaru hatta balagu ardan, berangkatlah mereka sampai di suatu tempat atau suatu wilayah zata nakhlin, yang tempat tersebut memiliki kebun kurma yang sangat luas. Faqala lahu Jibrilu, maka berkata kepada Nabi malaikat Jibril, inzil fasalli hahuna, wahai Nabi, turunlah kamu dan solatlah kamu di sini. Fafa'ala, maka Nabi pun melakukannya. Summa rakiba, kemudian setelah itu mereka menunggang kembali. Nabi menunggang kembali. Faqala lahu Jibril, maka berkata Jibril kepada Nabi, atadri aina sholaita, apakah kamu tahu di mana kamu salat tadi? Faqala la. Faqala, maka berkata Nabi, la, tidak tahu wahai Jibril. Qala sholaita bi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Maka berkata Jibril, kamu tadi sholat di Thaibah, tanah Thaibah, wa ilaiha, dan atasnya itu al muhajiratu, nanti kamu hijrah Nabi. Fantalaqal buraq yahwi bihi, maka kemudian setelah itu berangkatlah pula burak, terbang, hal keadaannya yahwi bihi, terbang, yadau hafirahu haitsu adraka tarfuhu, seperti tadi, biyadau hafirahu haitsu adraka tarfuhu, burak itu meletakkan kaki depannya itu sekira-kira sampai ukuran matanya memandang, saking cepatnya itu. Sekali melangkah itu sejauh matanya memandang. Kalau pandangan itu tembus 1 kilometer, berarti sekali melangkah itu 2 kilometer langsung. Masya Allah. Faqala lahu Jibril, maka sampailah pula di suatu tempat, maka Jibril pun berkata lagi kepada Nabi, inzil fasalli hahuna, wahai Nabi, turunlah, salatlah kamu di sini. Fa'ala, maka Nabi pun melakukannya. Summa rakiba, kemudian Nabi setelah selesai salat naik lagi. Faqala lahu Jibril, maka Jibril pun berkata kepada Nabi, atadri, apakah kamu tahu aina sholaita, di mana kamu salat tadi? Qala la, tidak, kata Rasul. Qala, maka berkata Jibril, sholaita bi Madyan inda syajarati Musa, tadi kamu salat di tanah Madyan di samping pohon Nabi Musa, pohonnya Nabi Musa. Fantalaqa, maka pergi al-buraku, burak yahwi bihi, berangkat dengan terbang, posisi terbang seperti sebelumnya. Summa qala lahu Jibril, sampai pula di suatu tempat, maka Jibril pun berkata kepada Rasul, inzil fasalli, fafa'ala, inzil, turunlahmu wahai Rasul, fasalli, maka salatlah kamu, fafa'ala, maka Nabi pun melakukannya. Summa rakiba, kemudian setelah itu Nabi naik lagi ke kendaraan, maka seperti biasa malaikat Jibril pun menanyai lagi kepada Nabi. Qala lahu atadri aina sholaita? Qala la, berkata Jibril, apa kamu tahu di mana kamu salat tadi? Faqala la, tidak ya Jibril. Qala, maka berkata Jibril, sholaita bi Turisina, tadi kamu salat di Turisina, haitsu kallamallahu Musa, yaitu tempat yang dimana Allah dan Nabi Musa berkata-kata. Wa kallamallahu, berkata-kata Allah Musa akan Nabi Musa sana. Summa balagha, kemudian mereka berangkat lagi, dan kemudian setelah itu sampai ardon, di suatu tanah. Fabadat lahu qusuru Syami, yang mana terlihat bagi Nabi gedung-gedung Syam di situ. Faqala lahu Jibril, inzil fasalli fa'ala, maka malaikat Jibril pun menyuruh Nabi seperti sebelumnya, turunlah kamu wahai Nabi dan salat kamu di sana. Maka Rasul pun melakukannya. Summa rakiba, kemudian setelah itu Nabi naik lagi ke unta. Fantalaqal buraku yahwi bihi, maka burak seperti biasa berangkat terbang lagi. Faqala atadri aina sholaita? Qala la, maka Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, apakah kamu tahu di mana kamu salat tadi? Maka berkata Nabi, la, tidak wahai Jibril. Qala, maka berkata Jibril, sholaita baital lahmi haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Tahu enggak kamu tadi, kata Jibril,
bahwasanya kamu tadi sholat wahai Nabi, yaitu di Baitul Lahmin, yaitu tempat Nabi Musa dilahirkan. Tempat dilahirkannya Nabi Isa, putranya Sayyidah Maryam. Dan wa bainama huwa yasiru 'alal buraki idz ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min narin. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraki, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas burak, idz ra'a ifritan minal jinni, maka waktu itu Rasulullah melihat ifrit, yang mana ifrit ini adalah golongan daripada bangsa jin. Yatlubuhu bisyu'latin min narin, dia mengikuti Nabi dengan membawa sebuah obor dari api. Kullamal tafat ra'ahu faqala lahu Jibril. Kullamal tafat ra'ahu, ketika Nabi menoleh maka Nabi melihat akan jin tersebut. Ketika menoleh maka Nabi melihat akan ifrit tersebut. Faqala lahu Jibrilu, maka berkatalah malaikat Jibril kepada Nabi, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idz qultahunna tafiat syu'latuhu. Kata Jibril, ala u'allimuka kalimatin, apakah mau saya ajarkan wahai Rasul beberapa kalimat, taquluhunna, yang untuk dibaca oleh kamu, dan idza qultahunna tafiat syu'latuhu wa harra li fihi, ketika kamu membaca akan kalimat tersebut maka padamlah obornya si ifrit tersebut, kata Jibril, dan dia akan tiba-tiba langsung tersungkur ke depan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, baiklah wahai Jibril. Faqala Jibrilu, qul a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma yu'riju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya Rahman. Maka berkatalah Jibril, membacalah Jibril untuk mencontohkan kepada Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah bahwa bacaannya adalah demikian ini. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah. Langsung kita artikan. Qul, bacakanlah olehmu wahai Muhammad, kata Jibril, a'udzu biwajhillahil karim, dengan lafaz a'udzubillah ila akhirih. A'udzu, berlindung aku, biwajhillahil karim, dengan zatnya Allah yang maha mulia. Wa bikalimatillahi tammah, dan dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun, yang tidak terlepas meliputi daripada kalimat tersebut kebaikan dan tidak pula kedurhakaan. Min syarri ma yanzilu minas sama, daripada sesuatu keburukan yang turun daripada langit. Wa min syarri ma yu'arju fiha, dan keburukan-keburukan yang naik kepadanya langit. Wa min syarri ma zara'a fil ardh, dan setiap keburukan-keburukan yang nampak daripada bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan kejelekan-kejelekan yang keluar daripada bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, dan daripada fitnah malam dan siang. Wa min tawarikil laili wan nahar, dan daripada perkara-perkara yang baru datang atau jalan-jalan yang terbuka daripada malam dan siang. Illa tarikan yatruku bi khairin, kecuali perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara kebaikan. Ya Rahman, wahai Zat yang maha pengasih. Fankaba lifihi, maka tersungkurlah ifrit
lifihi itu asalnya lifamihi, artinya itu bagi mulutnya, maksudnya tersungkurlah ke arah depan. Wa tafiat syu'latuhu, dan padamlah obornya. Pasaru, maka berjalan Nabi, Burak dan malaikat, atu dan datang mereka, ala qaumin, ada suatu kaum, yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Mereka itu menanam di hari itu, wa yahsuduna fi yaumin, dan mereka memanen pula di hari itu. Kullama hasadu ada kama kana, ketika mereka panen, maka setelah itu kembali lagi seperti sebelumnya. Panen, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, keluar lagi buahnya, panen lagi, hasilnya keluar terus, tidak ada habis-habisnya. Di waktu itu juga, maka Rasulullah penasaran. Faqala ya Jibril, ma hadza? Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, bertanya, wahai Jibril, apa ini? Faqala haulaihil mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Kata Jibril, mereka itu adalah orang-orang mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tudha'afu lahumul hasanatu, dilipat gandakan bagi mereka itu kebaikan-kebaikan. Berapa lipat gandanya? Bisa mi'ati dhi'fin, dengan 700 lipat ganda. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yakhlifuh, dan setiap harta, benda, waktu, pikiran dan sebagainya yang telah mereka infakkan daripada di jalan Allah, maka Allah gantikan semua. Masya Allah. Itulah orang-orang yang mujahid atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu nanti itu gambarannya adalah memanen, tumbuh lagi, memanen, tumbuh lagi, memanen, tumbuh lagi. Masya Allah. Wa wajada raihan thayyibatan, kemudian Rasulullah pula mencium pada waktu itu akan suatu bau yang sangat harum. Harumnya itu harum yang sangat luar biasa, indah, thayyibah, harum yang thayyibah. Faqala ya Jibril, raihatu, maka berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kata Rasulullah, bau apa ini? Qala hadza raihatu Masyitata bintu Fir'aun, Fir'auna wa auladah. Maaf. Qala hadza raihatu Masyitata binti Fir'auna wa auladiha, ya. Raihatu mudhaf, masyitata mudhafun ilaiha, harusnya masyitati, tapi karena dia ismul ladzim sarif, masyitata binti Fir'auna, posisinya naat daripada masyitah, wa auladiha atau kepada masyitah, ya. Maka berkata malaikat Jibril, ini adalah harumnya tukang sisirnya putri Fir'aun dan anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Bainahuma hiya tamshutu binta Fir'aun, ketika itu Siti Masyitah itu menyisir akan rambut putrinya Fir'aun. Idh saqatal mushtu faqalat bismillahi ta'isu Fir'aunu. Maka waktu itu pas jatuh sisir tersebut, maka berkatalah Siti Masyitah, bismillahi ta'isu Fir'aunu, dengan nama Allah maka rugilah Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka ketika itu mendengarlah putri Fir'aun dan berkata putri, aulaki rabbun ghaira abi, aulaki rabbun ghairu abi, apakah ada bagimu Tuhan selain bapakku? Faqalat, maka berkatalah Siti Masyitah, na'am, ada. Qalat, apa ukhbiru bidzalika abi, apakah engkau mau saya kabarkan, saya laporkan, kata putrinya Fir'aun, kepada ayahku? Qalat na'am, maka Siti Masyitah pun menjawab, silahkan, tidak masalah.
fa akhbaratuhu fada'aha. Maka putrinya Fir'aun pun melapor kepada ayahnya akan kabar tersebut, maka ayahnya pun memanggil akan Siti Masyidah. Faqala aulaki rabbun ghairi. Maka si Fir'aun pun berkata lagi kepada Siti Masyidah, apakah ada Tuhan selain aku? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Kata Siti Masyidah, ada wahai Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu sama, Tuhan kita itu adalah Allah. Wa kana lil mar'ahi ibnani wa zaujun. Yang mana Siti Masyidah itu punya 2 orang anak dan 1 orang suami. Fa arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zaujaha. Maka pada saat itu diutuslah kepada mereka, fa ursila, maka diutus kepada mereka, farawadal mar'ata wa zaujaha. Maka merayulah utusan tersebut akan si Masyidah dan suaminya tersebut. Untuk apa dirayu? Agar apa? Ayarja'a an dinihima, untuk kembali ke agama mereka, maksudnya menyembah Firaun tadi. Fa'abaya faqala inni qatilukuma. Maka engganlah Masyidah bersama suaminya, maka berkata Firaun dengan marah, inni qatilukuma, aku akan membunuh kalian berdua, kata Firaun. Qalat ihsanan minka ilaina. Maka pasrah Siti Masyidah tadi, maka ihsanan minka ilaina, berbuat baiklah engkau wahai Tuhan kepada kami. In qataltana anta ja'alana fi baitin wahidin fatudfinuna fihi jami'an. Kata Siti Masyidah, jika kamu membunuh kami semua wahai Tuhan, maka jadikanlah kami di satu rumah, artinya di satu lubang, satu kuburan. Kemudian kuburkan kami di sana secara bersama-sama. Maka berkatalah Fir'aun, zaka laka bimalaka alaina minal haq. Maka berkata Fir'aun, demikian itu bagimu, itu sebuah kebenaran, kebaikan bagimu. Kemudian apa? Maka setelah itu Fir'aun memerintahkan akan para anak buahnya, fa amara bibaqaratin min nuhasin fa'uhmiyat summa amara bihal iltaqa fiha. Fa amara bibaqaratin, kemudian Fir'aun memerintahkan untuk membawa sebuah wadah, tapi wadah itu bentuknya seperti sapi, min nuhasin, dari tembaga, wadah eksekusi ini. Fa'uhmiyat summa amara biha, kemudian dipanaskan wadah Baqarah tadi, summa amara biha litulqa fiha. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan terhadap untuk wadah Baqarah tadi, wadah yang seperti sapi tadi, agar dilemparkan Siti Masyidah itu kepada di dalamnya itu. Dan bukan hanya Siti Masyidah, dia Siti Masyidah wa auladaha, hiya wa auladuha, anak-anaknya dan Siti Masyidah bersama anak-anaknya. Faulqu wahidan, Masya Allah. Maka dilemparkanlah Siti Masyidah satu persatu, hatta balagu asghara radiin, hingga sampailah mereka itu melempar asghara radiin, akan anak yang masih menyusu, belum bisa apa-apa, masih dalam kendongannya Siti Masyidah. Yang lain sudah, anak-anaknya sudah, suaminya sudah, tinggal lagi tersisa adalah anak yang kecil dan Siti Masyidah di kendongnya. Faqala ya amati, ya ummuhu, ya ummahu ya. Faqala, maka berkata ya asghar radi, bayi yang masih kecil, yang masih menyusu tadi, ya ummahu, wahai ibu, qa'i wala tataqasi,
Loncatlah kamu hai ibu dan jangan ragu, jangan takut. Fa innaki alal haqq. Sesungguhnya engkau berada atas jalan yang benar. Maka pada saat itu fa'alqiyat, maka meloncatlah hiya wa auladaha, ya ibu tadi bersama anaknya. Qala, maka berkata musannif di sini ya, wa takallama fil mahdi arba'atun. Adapun anak-anak atau bayi-bayi yang masih dalam buayan yang berkata-kata, yang bisa berkata-kata itu ada 4. Wahum sigharun, mereka kecil-kecil semua. Hada, yang pertama bayi yang ini nih, bayinya Siti Masyitah. Wa syahidu Yusufa, dan yang kedua adalah anak yang menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Yusuf. Kan kisahnya Nabi Yusuf itu difitnah ingin menggoda Siti Zulaikha. Sampai pada saat itu dia tertuduh sudah hampir dihukum mati, tapi ternyata ada anak yang bersaksi bahwasanya Nabi Yusuf tidak salah. Wa sahibul Juraij, dan kemudian setelah itu adalah anak yang di dalam cerita Juraij. Juraij ini pun kan difitnah, karena dia fitnah itu karena sebab dia mengabaikan ibunya, padahal dia orang alim, ahli taat, ahli ibadah. Tapi pada saat terakhirnya ada seorang anak yang berbicara tentang kebenaran Juraij. Kemudian setelah itu wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa itu bisa bicara lagi kecil. Insyaallah kita lanjutkan ya. Summa ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum. Kemudian kita kembali ke cerita awal. Rasulullah pun kembali berangkat dan mereka sampai atas suatu kaum turdakhu ru'usuhum, yang mana dipukuli kepala mereka itu. Ya, kullama rudikhat adat kama kanat. Ketika dipukul kepala mereka itu, maka kembalilah kepala tersebut sebagaimana sebelumnya, sebagaimana adanya. Artinya pecah kembali lagi utuh seperti sedia kala. Wala yaftiru anhum min dzalika syai'un. Maka terus-menerus saja seperti itu. Ya, tidak terputus, tidak terhenti. Faqala ya Jibril man haula'i, maka berkata Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa orang-orang ini, siapa yang demikian ini? Qala haula'il ladzi tatasaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Kata malaikat Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang memberatkan kepala mereka anis sholatil maktubah, dari melakukan sholat fardu. Artinya enggan, malas mengerjakan sholat fardu. Maka na'udzubillah, nanti di hari kiamat orang-orang tersebut akan dipecahkan kepalanya, diutuhkan lagi, dipecahkan lagi, diutuhkan lagi, dipecahkan lagi, dan diutuhkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Summa ta'ala qaumin ala aqbalihim riqa'un. Kemudian lanjut lagi Rasulullah berjalan, dan kemudian Rasulullah mendatangi lagi, datang atau sampai terhadap suatu kaum ala aqbalihim riqa'un. Riqa'un. Yang mana atas kubul mereka itu ada penutup, tapi di sini digambarkan dari besi ya. Wa ala adbarihim ruqa'un, dan juga atas dubur mereka ruqa'un ada penutup secara dalam ya. Yusrahuna kama tusrahul ibil. Masyaallah. Yusrahuna, mereka itu digiring kama tusrahul ibilu wal ghanamu, digiring seperti digiringnya unta dan kambing. Wa yakuluna ad-dhari'a waz-zakum wa radhifa jahannam wa hijarataha
wa yakuluna dhari'a wa zaqum wa radhifa jahannam wa hijrataha, dan kemudian mereka memakan buah dhari, buah zakum, dan kemudian bara daripada api neraka, wa hijarataha, dan kemudian batunya neraka jahanam. Nauzubillah. Orang-orang ini memakan akan buah dhari, buah zakum, kemudian bara api neraka, batu-batu api neraka. Nauzubillah. Faqala, maka berkata Nabi, man haula ya Jibrilu, siapa orang ini wahai Jibril? Faqala, maka menjawab Jibril, haula illazi la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'an. Maka Jibril menjawab, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menunaikan akan sedekah harta mereka. Wa ma zalamahumullahu syai'an. Allah tidaklah membuat zalim kepada mereka sedikit pun, tetapi justru merekalah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang-orang ini gambarannya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bersedekah atas harta mereka ini adalah gambarannya yang di kemaluan mereka. Depan, belakang itu terdapat ganjalan-ganjalan daripada besi yang panas. Kemudian mereka itu digiring seperti digiringnya unta dan kambing. Kayak mana menggiring unta dan kambing. Kemudian mereka itu makan akan buah dori, kayak mana nih buah-buah yang ada dalam neraka ini. Buah dori, buah zakum, bara api neraka, dan batu-batunya. Maka Rasul bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, malas berimpak sedekah. Kemudian lanjut lagi, Rasulullah SAW pun mendatangi kembali kepada suatu kaum. Summa ata ala qaumin baina aidihim lahmun nadijun fi qudurin walahmun akharu nai'un khabisun. Rasulullah datang kepada suatu kaum, baina aidihim lahmun, di tangan mereka itu ada daging, tapi nadijun, daging nadijun yang masak, fi kudurin, di dalam wadah-wadahan. Walahmun akhara nai'un khabisun, dan di wadah yang lain itu adalah daging yang mentah, yang busuk. Tapi anehnya, faja'alu ya'kuluna minan nai'il khabis. Tapi yang mereka jadikan makanan mereka makan itu adalah daging-daging yang mentah yang busuk tersebut. Wa yad'unan nadija at-tayyiba. Mereka justru mengabaikan akan daging-daging yang masak yang baik tersebut. Faqala ma hadza, maka berkata Rasul kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, qala hadzal rajul min ummatika takunu indahul mar'atul halal. Nauzubillah. Maka Jibril menjawab, hadzal rajulu min ummatika, laki-laki ini adalah daripada umat engkau wahai Rasul. Takunu indahul mar'atul halal, ada di sisinya al-mar'atul halalu, istri yang halal, at-thayyibatu, lagi baik. Tapi fayati imro'atan habisatan, tapi yang justru didatanginya itu adalah perempuan yang buruk. Buruknya seperti apa? Mungkin teman-teman semua bisa memahaminya sendiri maksud buruk tersebut. Fayabitu indaha, nah laki-laki tersebut menginap bersama perempuan khabisah tersebut, perempuan yang buruk tersebut. Nauzubillah. Hatta yasbaha, sampai waktu subuh. Tidur bareng berarti. Wal mar'ata, itu laki-laki, sekarang perempuan lagi. Wal mar'ata, dan akan perempuan, taqumu min indi zaujiha halalan tayyiban, ada sebenarnya dia punya suami yang halal bagus, tapi fatati rajulan khabisan, tapi justru dia datangi adalah laki-laki yang buruk.
fatabit fatabitu ma'ahu, dan kemudian menginap dia bersama laki-laki yang buruk tadi hatta tasbah, sampai waktu subuh. Nah, inilah gambaran orang-orang yang memakan makanan daging busuk padahal dia punya daging yang masak. Itu adalah orang-orang yang dia itu padahal punya punya istri yang halal, tapi justru yang didatanginya adalah wanita-wanita yang tidak karuan. Dia punya suami yang halal, tapi justru yang didatanginya adalah laki-laki yang tidak karuan. Auzubillah summa na'udzubillah. Summa ata ala khashbatin, summa ata ala hashabatin ala tariqi la yamurru biha thawbun wala syai'un illa kharaqathu. Summa ata ala hasyabatin, kemudian Rasulullah datang ke suatu tempat yang mana tempat tersebut ada kayu, ala tariqi, di tengah jalan, la yamurru biha thawbun wala syai'un, maka tidak bisa melewati tempat tersebut orang-orang yang berpakaian, baju dan sebagainya, pokoknya tidak bisa lewat tempat tersebut, illa kharaqathu, kecuali terbakar kaum tersebut di tempat tersebut. Sebagian lagi artinya kecuali merobek kaum makan bajunya, terbakar lah. Faqala ma hadza ya Jibril, maka berkata Nabi, wahai Jibril, ma hadza, apa ini? Qala hadza mislu aqwamin min ummatika, kata Jibril, ini adalah perumpamaan daripada umat-umatmu wahai Rasul. Yaquduna 'ala tariqi, mereka duduk di jalan-jalan, fayaqta'unahu, kemudian mereka menghalangi akan perjalanan orang-orang tersebut, mengganggu akan perjalanan orang lain. Watala, kemudian membaca malaikat, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Wala taqudu, dan janganlah kamu duduk, bikulli siratin tu'iduna, dengan jalan-jalan yang kamu mengancam mereka, wa tasudduna an sabilillah, dan mencegah daripada jalannya Allah. Ini larangan terhadap orang-orang yang mengganggu di perjalanan dan juga orang-orang yang mengganggu jalan agama Allah, itu ya. Maka itu adalah perumpamaannya, mereka nanti akan bertemu sebuah kayu dan mereka melewati kayu tersebut maka terbakar, mereka lewat lagi terbakar lagi, melewat lagi terbakar lagi. Wara'a rajulan al-hijarat, wara'a rajulan terlewat, maaf. Wara'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamul hijaratu. Wara'a rajulan, kemudian Rasulullah pun kembali melihat seorang laki-laki, yasbahu fi nahrin min damin, yang berenang di sungai darah, yulqamul hijaratu, yang dilemparkan batu tersebut kepadanya. Faqala ma hadza ya Jibril, maka berkata Rasulullah kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, qala hadza mislu akilir riba, ini kata Jibril adalah perumpamaan orang yang memakan harta yang riba. Nauzubillah. Summa ata'ala rajulin qad jama'a hizmata khatabin, kemudian Rasulullah kembali datang bertemu dengan seorang laki-laki yang mengumpulkan akan tumpukan kayu, la yastati'u hamlaha, yang tidak mampu ya laki-laki tersebut untuk membawanya. Wa huwa yazidu 'alaiha, tapi anehnya keadaan dia laki-laki itu terus, sudahnya tidak mampu tapi dia terus menambahi atas kayu tersebut. Faqala ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala, maka menjawab Jibril, hadzal rajulu min ummatika, laki-laki ini pun kembali ke Jibril mengatakan adalah umatmu, takunu indahu amanatin nasi, dia punya amanah dari manusia, kepercayaan dari manusia, jabatan dari manusia, la yaqdiru ala adaiha, yang dia itu tidak mampu untuk menunaikan atau melaksanakan amanah tersebut, tetapi wayazidu ayyahtamila alaiha, tapi dia terus menambahi
beban atau menambahi jabatan-jabatan, atau bisa dikatakan gila jabatan lah. Gila jabatan. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang nanti dia di sana akan terus ditumpuk kayu, dia angkat, dia tidak bisa angkat, tapi anehnya dia ditumpuk lagi, tambah. Kan ketika tambah berat ya otomatis tambah tidak bisa diangkat, harusnya dikurangi, tidak bisa diangkat, dikurangi. Nah, ini tidak, ditambahi terus. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa ata, kita lanjutkan, wa ata ala qaumin, dan Rasulullah juga bertemu kepada suatu kaum, tuqradu alsinatuhum wa syafahuhum, yang mana lisan-lisan mereka itu digunting, wasyafahum, dan bibir-bibir mereka itu digunting, bimaqarida min hadidin, dari gunting yang terbuat daripada besi. Auzubillah. Nanti ada gambar suatu kaum yang dia itu lisannya itu digunting, mulutnya digunting dengan gunting besi. Kullama quridat adat kama kanat, ketika digunting lisan dan bibir mereka itu adat, maka kembali lagi seperti semula, kama kanat, seperti bagaimana adanya, la yaftiru anhum, yang tidak berhenti terus menerus, maksudnya gunting putus kembali lagi, gunting lagi putus kembali lagi. Masya Allah, naudzubillah, sakitnya luar biasa, tapi sakitnya itu terus menerus, tidak berhenti karena tidak berhenti mengguntingnya itu. Faqala, maka berkata Rasul, man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala, maka menjawab Jibril, haulai khutabaul fitanu. Khutabaul fitanu yaitu khatib-khatib yang suka memfitnah. Auzubillah. Atau pendai-pendai, penyampai-penyampai yang suka memfitnah. Khutaba ummatika, yaitu para khatib umatmu, yaquluna, yang mereka itu mengucapkan akan ajaran, layaf aluna, yang mereka tidak lakukan. Mereka itu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi ajaran-ajaran agama yang benar itu mereka sampaikan, tapi mereka justru membelakangi akan ajaran-ajaran agama tersebut, akan ajaran-ajaran dari Allah tersebut, justru mereka belakangi. Itulah orang-orang yang nantinya itu akan dipotong lisannya, dan kemudian bibirnya juga dengan gunting besi. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada tersalah jalan, terutama para asatiz, para ustaz, para dai, para kiai. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada tersalah jalan di dalam menjalankan, memperjuangkan agamanya Allah ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Wa marra biqaumin lahum azfarun, kemudian Rasulullah kembali lewat di suatu kaum yang mana mereka itu azfarun, ada kuku-kuku yang panjang, min nuhasin, dari tembaga, yahmishuna biha, yang mana mencakar mereka dengan kuku-kuku dari tembaga tersebut, wujuhahum wa sudurahum, akan wajah dan dada mereka. Faqala man haula ya Jibril, maka berkatalah Rasul kepada Jibril, siapa mereka itu hai Jibril? Qala haula illazi ya'kulu luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menimpa akan harga diri manusia tersebut. Maksudnya di sini adalah orang-orang pengupat, kan orang-orang yang pengupat, penghibah itu kan dalam hadis Rasulullah adalah memakan tubuh atau daging temannya sendiri. Nauzubillah. Maka mereka ini nantinya akan mencakar-cakar, akan merobek-robek wajah dan tubuh mereka sendiri, karena muslim dengan muslim yang lain itu saudara, ya, satu tubuh. Kemudian kita lanjutkan, wa ta'ala hajarin saghirin ala jahrin saghirin, maaf. Kemudian
datanglah Rasul atas suatu lubang yang kecil, yakhruju minhu thawrun azimun, keluar dari lubang tersebut sapi yang besar. Faja'ala thawru yuridu ayarja'a min haitsu kharaja. Tadi dia keluar daripada lubang tersebut, kemudian setelah itu dia menginginkan untuk kembali masuk dari tempat dia keluar tadi. Fala yastati'u, maka dia tidak mampu. Faqala ma hadza ya Jibril, maka berkata Rasulullah, apa ini wahai Jibril? Gambaran apa ini wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, qala hadzal rajulu min ummatika, laki-laki ini adalah daripada umatmu wahai Rasul. Yatakallamu bil kalimatil azimati, yang dia berkata-kata dengan perkataan yang agung, yang besar. Summa nadama yandimu, summa yandimu alaiha, kemudian dia menyesali atas perkataannya tersebut. Fala yastati'u ayyaruddaha, maka setelah itu dia tidak mampu lagi untuk menarik kembali perkataannya tersebut. Ini perumpamaan adalah orang-orang yang, terutama adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Ini orang-orang yang mengadu domba, maka itu siksaannya luar biasa. Inilah perumpamaan bisa keluar dari lubang kecil si sapi besar, tapi masuk tak bisa lagi. Itulah kalau sudah mulut itu keluar perkataan, apalagi sudah menyakitkan, itu tidak bisa ditarik lagi. Walaupun dengan kata maaf, maka ketika kaca sudah tergores, maka ya begitulah, akan selalu tergores di hati saudara kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.